Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairin, amma ba'd. Usalli ila mu'alif hadal kitab Kifayatul Atqiya, nafa'ana Allah bi ulumih. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umurana wa aghfir وطياتنا بواسلة هدنا إليه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini gajah. Suratnya pendek. Kalau gajah itu gedenya. Surat Al-Baqarah artinya sapi. Surat ayatnya panjang banget, hampir 2,5 juz, hampir 3 juz. Ya, Masya Allah. Jadi iya mah humor ceritanya teh. Ada orang sholat, imam baca surat Al-Fil. Surat Al-Baqarah, pertama surat Al-Baqarah dari alif lam mim sampai tamat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa yatubdu ma fi anfusikum, terus sampai beres. Satu rakaat, Allahu Akbar. Ini surat Al-Baqarah. Giran rakaat kedua surat Al-Fil.
Waduh, cenah cek makmum teh. Baqarah aja surat sapi panjang. Apalagi surat gajah. Maka agama itu tidak menurut logika ternyata. Masya Allah. Kok apalagi surat gajah lebih kudu nama lebih panjang. Ternyata pendek. Ulah katipu banyak ke suratnya. Al-Fil, alam tara bismillahirrahmanirrahim. Alam. Jadi itu ada mim dirapatkan. Ada mim mati, setiap ada mim mati dirapatkan. Alam. Dan tidak mantul alam rapatkan, jangan sampai lepas. Tarakai. Ada iya mati sebelumnya fathah. Namanya madlin. Madlain. Itu suara i. Jadi jangan kae, jangan suara e tapi suara i. Jadi kai. Jangan baca kae. Alam tarakai. Fa, bibir bawah menyentuh gigi atas mengeluarkan angin. Fa. Alam tarakai fa. Fa. Ya. Bukan pa. Fitnah temannya. Fa. Tuh. Kaifa fa. Fa'ala. Fa'ala. Tah. Jadi di sini kita nggak usah ada orang baca. Jangan disalahkan. Kalau ada orang baca alam tara kaifa. Jadi fa-nya dibaca satu cuma pakai tasdid. Karena itu ala ulama ada yang membolehkan diidghamkan apabila disatukan baca apabila ada huruf sama. Enggak dibaca dua, cukup dibaca satu tapi pakai tasdid. Ya, kaifa. Ya, gitu. Dibaca saat kaifa ala ra. Ya, ala rabbuka. Lam ala rabbuka, lam kepada ro boleh diidghamkan suara ro. Ada yang memboleh? Jadi kalau ada maksudnya kalau ada orang baca seperti ini jangan disalahkan. Betul. Alam tara kaifa rabbuka, lamnya hilang. Tapi dibaca ro. Fa aslinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ya. Nah, kalau ada imam baca seperti itu memang dibolehkan. Ada yang membolehkan ulama. Diidghamkan namanya ya. Jadi dibaca alam tara kaifa rabbuka. Kaifa arra, lam kepada ra. Fa rabbuka. Ya, gitu. Jangan sampai niat kita munfarid. Wah, itu imam salah. Nah, akhirnya kita niat seorang sendiri. Jangan. Selain Imam Syu'bah, imam yang lain itu membolehkan. Ya, riwayat Hafs selain riwayat Hafs. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ha, ucapan ha dibuka, patah. Ha. Gitu. Jangan he, apalagi he. Ha, artinya ha berdiri baris panjang, baris diri panjang. Ashabil fil. Lam mati bibir dibuka. Fil. Ya, jangan dirapatkan. Kalau dapatkan jadi nun kayak film. Nah, jadi film. Fil. Ya, dibuka bibirnya. Alam yaj'al kaidahum, ada mim rapatkan. Yaj'al ada jim mati mantul. Yaj'al ain ditelan. Yaj'al. Jangan yaj'al tapi yaj'al. Ada a-na gitu. Ya. Kaida. Kai sama kayak tadi suara i. Kaidahum fi. Nah, ada mim mati bertemu dengan fa. Ini hati-hati, jangan sampai diidghamkan, didengungkan. Memang enak. Alam yaj'al kaidahum fi. Ya.
itu ulama melarang. Wahzarla dawawin wafa anta tafi. Ya, likurbiha wal itihadi farifi. Hati-hati kalau ada mim mati bertemu dengan fa. Jangan sampai dibaca dengung. Karena memang enak. Fa di bibir bawah, mim di bibir juga. Ya. Jadi enak emang. Ya. Letaknya fa di mana? Di bibir. Coba. Kalau mengucapkan fa tanpa bibir. Bafa, ba, ha, itu bisa. Sama mim juga. Mama, celangap. Gitu. Oh berarti letaknya fa sama non, sama mim di bibir. Nah, bila ketemu mim mati sama fa jangan sampai didengungkan. Jangan sampai ditahan lama. Cukup sebentar saja. Ya alam yaj'al kaidahum fi. Nah, langsung fi panjang taulil dot pinggir lidah yang kiri kena gusi yang kiri yang atas. Taulil panjang. Wa arsala ada ro mati sebelumnya fathah namanya tafhim tebal ar jangan ar. Ya, jangan ar tapi ar. Nah, salah ratakan seperempat aja, salah sin kecil, sa bis, ya as-sala tuhnya. Salah alaihim adalah ya mati mata alaihim qairon sama qairon ababil panjang. Tarumihim bi ada mim mati bertemu dengan ba. Nah ini baru ditahan lama, ya namanya ifa syafawi. Tarumihim dua ketukan, mim mati bertemu dengan ba. Tarumihim bihijahi suara ketikik bihi ja panjang rotim tanwin bertemu dengan mim rapatkan tim misijil min nun mati bertemu dengan sin ifa mi sijil faja'alahum ka mim mati bertemu kaf izhar jadi jelas cukup mimnya dirapatkan ka'as so desisnya panjang ka'as so ka'as fim ma'kul. Di situ ada hamzah mati ma'kul. Jadi kalau ada yang baca hamzahnya jadi jadi alif. Jangan disalahkan. Ma'kul ka'as fim ma'kul. Karena dibolehkan. Apabila ada hamzah mati sebelumnya fathah, maka hamzah boleh jadi alif. Apabila ada hamzah mati sebelumnya kasroh, maka ia boleh hamzah jadi iya. Ya. Ada hamzah mati sebelumnya domah, maka hamzah boleh jadi wawu. Gitunya. Jangan salahkan. Mahmuzun ibdil hamzahu mataksakan bimuqtado harokatin awitrukan kayakulu zan yu'minu watruk mata harok tahu wasabikun kazaata. Itu alasannya. Tengarti kajian. Kayak gitu ya. Jadi yu'minu ada hamzah mati sebelumnya domah. Jadi ada yang baca yu'minu. Intinya kalau ada kita imam ada baca seperti itu, kita enggak usah niat sendiri. Tetap aja makmum karena dibolehkan bacaannya seperti itunya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahamannya. Jadi kalau anda baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil terus tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, dibolehkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rahimahullah ta'ala wa qala jang dan mengatakan siapa badum sebagian ulama ahli tasawuf at-taqwa adapun taqwa
Amalun itu amalan bi taatillah, amal taat kepada Allah. Ala nurin, atas cahaya, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Mukhafata iqabillah, karena takut siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak definisi takwa. Sebagian ulama mengatakan takwa itu satu perbuatan yang ngarah taat kepada Allah. Setiap gerakan yang mengarah taat, apapun gerakannya, itulah takwa. Bangun tidur, atau kita mau sholat, mau silaturahmi, mau ini yang tidak ada unsur kemaksiatan, itu namanya takwa, apapun bentuknya. Itu. Ya, niat tidur untuk apa? Oh, enggak ada untuk apa-apa kok. Saya niat, ya, memang saya ini makhluk harus tidur. Gitu. Karena malaikat enggak pernah tidur. Masa saya sama malaikat kok. Ya, gitu ya. Apalagi nandingin Tuhan, ulah gitu nya. Oh. Saya memang ada hak mata untuk tidur. Gitu. Sehingga dianjurkan ayat mensunahkan koe lulah, tidur di siang hari, gitu nya. Tanya seperti itu sebenarnya udah ada sifat takwa. Tidak ada niat unsur untuk kemaksiatan. Jadi apapun bentuknya amalan yang tidak mengandung maksiat di dalamnya, itulah takwa. Jadi mudah kita beramal. Jadi seakan-akan takwa itu sulit dikerjakan, tidak. Mudah. Masuk WC supaya muncul takwa gimana? Atau pakai aja ada WC. Ya, kaki kiri baca doa. Jangan terlalu keras baca doanya. Yang baca doa di luar deh. Yes, itu udah sifat takwa, di amalan takwa itu. Seandainya ajal menjemput di WC, dijemput di WC, dia sudah mengamalkan sunnah itu dalam ketakwaan. Ini apa? Jadi orang soleh itu di mana aja bisa meninggalnya, tidak mesti harus di tempat tempur. Kadang di tempat tidur meninggalnya, tapi syahidnya, gitu ya. Iya, itu. Ya, Nabi juga di tempat tidur, di tempat istri siapa? Siti Aisyah, gitu ya. Jadi sifat takwa itu akan muncul di mana aja, bisa, mudah kita kerjakan. Jadi kalau kita gambarkan takwa itu harus begini, ya, itu terlalu tinggi, sulit jadinya diamalkan. Amalkan aja yang tidak mengandung di situ kemaksiatan. Jauhkan daripada maksiat, itu sudah ketakwaan. Gimana kalau makan supaya muncul sifat takwa? Takwa diraih dari makan. Itu cuci tangan, pakai tangan kanan, bismillah, beres dah. Jadinya mudah Pak, mudah. Tuh. Kenapa dimudahkan taat itu? Karena memang ala nurin minallah. Jadi taat itu memang cahaya murni dari Allah Pak, kebaikan itu. Seseorang apabila tidak ada cahaya dari Allah hatinya, itu sulit untuk berbuat baik. Berbuat baiknya seseorang karena Allah berikan cahaya, sebenarnya gitu. Berikan cahaya. Kata Imam Ibnu Athaillah, tanawwa'at ajsanul, ya. Tanawwa'at ajsamul a'mali litanawi waridatil ahwali. Banyaknya pekerjaan kebaikan itu karena Allah banyaknya berikan kebaikan kepada dia, gitu. Cahaya dari Allah. Ini dari Allah semua, murni Pak, murni. Jadi berbuat baiknya seorang hamba itu murni cahaya diberikan oleh Allah pada dia. Jadi mulia sekali. Dan memang mudah sebenarnya kebaikan kita raih dengan apa saja bisa. Dengan apa saja bisa. Ya salah satunya
kita sering dengar ada orang masuk surga sebab ngasih minum sama seekor anjing. Itu Masya Allah. Ada seseorang ya, ada seseorang jadi kekasih Allah sebab memungut satu nama yang di situ nama Allah. Ya. Jadi nah kitab ia diceritakan misalnya. Jadi ada seseorang sepulangnya dia pas di tengah jalan tergeletaklah nama Allah, mungkin bismillah di tempat yang kotor. Maka dia langsung mengambilnya, langsung membersihkannya, bahkan dia membeli punya satu dirham, dibelikan minyak untuk mewangikan nama ini, tulisan ini. Maka ditaruh di tempat yang paling tinggi. Kenapa? Ini nama Tuhan saya, yaitu bismillah. Seketika Allah Subhanahu wa taala merubah dia. Begitu malam dia mimpi, wahai hamba, kamu telah mewangikan nama saya, maka mulai hari ini nama kamu akan jadi wangi. Ya, tadi itu faidah bismillah. Bahkan bukan itu saja, nama-nama yang terhormat, nama-nama yang terhormat kita sanjung, Mbak. Di situ ternyata ada nur dari Allah. Nama malaikat, apalagi nama nabi. Ya, lawan bisa mah ya orang nulis muludan dina banner, dina banner itu memang dijaga Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nama itu dijaga. Ini nama yang terhormat, Pak, dihormati. Tuh, itu nama dihormati. Apalagi nulisan pakai bahasa Arab. Ada Muhammadun, di situ lapan Allahu, bahkan ayat Quran. Maka wajib untuk menjaga nama tersebut, menghormat tulisan tersebut. Ya, ini nama orang soleh, nama malaikat saja harus dihormat. Bagaimana kalau nama Nabi Muhammad yang asal semua ada adalah beliau? Waduh, maka dijaga. Ya, dijaga. Jadi kalau ayat tulisan banner-banner peringatan tidak disalahkan, peringatan Maulid Nabi Muhammad, tapi nama Muhammadnya ini Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga. Ini dihormati, Pak. Nama ini dimuliakan di langit dan di bumi. Ya. Maka justru dengan merawat nama tersebut, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah nama-nama yang terbaik lalu tergeletak di sesuatu tempat yang tidak layak, maka tidak akan diberikan kekuatan untuk mengambil nama tersebut kecuali dijadikan wali dulu. Jadi palamun ayat tulisan Al-Quran tergoletak-goletak di kertas, nama-nama yang terbaik yang dibaikkan oleh Allah tergeletak, itu tidak akan ada kekuatan kita mengambil kecuali kita dijadikan wali, kata Nabi oleh Allah, baru akan ada kekuatan. Nah, inilah ketaatan, Pak, nur murni dari Allah. Ya, tuh. Ya, tidak dilarang juga kalau kita buka khotib pakai lembaran-lembarannya, mangga. Di situ ada ayat Al-Qur'an segala, tapi harus dijaga nama Qur'annya ini. Jangan sampai setelah kita khotib, dengar baca khotib, itu tergeletak di mana-mana, tergeleng motor, bakal keinjak-injak, padahal di situ ada Al-Quran. Ya, gitu aja. Usahakan, Pak, menjaga nama itu, masya Allah. Ada penghormatan,
dalam kitab ini atau dalam Nurul Zolam ada bahwa orangnya itu padilah bismillahirrahmanirrahim. Orang yang memungut nama tersebut, tulisan tersebut di tempat yang kotor, maka tidak akan dijadikan wali. Kecuali dia wali baru bisa. Baru bisa. Itu kisahnya, ada kisahnya. Bahkan dengan sengaja kita melempar ke tempat yang kotor, itu bisa jadi kekufuran. Lempar buku, lempar kertas, sengaja kita tahu di situ ada tulisan yang terbaik, lalu kita sengaja lempar ke tempat sampah, itu bisa jadi iman kita dicabut. Nauzubillah. Dalam kitab Syarah Kasifatus Saja ada. Ini kehati-hatian. Kenapa bisa mungkin nur tidak ada nur. Kenapa bisa diambil? Ada nur dari Allah. Idenya. Makhluknya saja kita selamatkan banyak. Ada seseorang memberi minum ya kepada seekor anjing. Itu ada kebaikan. Bahkan dia jadi ahli surga. Bagaimana kalau nama penciptanya? Bagaimana nama kekasihnya? Tuh, Masya Allah, luar biasa. Jadi saya tidak larangnya banyak, mangga itu, tapi harus dijaga doang nama-nama tersebut. Ya, dalam tulisan-tulisan banner, ujung-ujungnya dipakai alas apa di kandang hayam. Padahal dulu Masya Allah dulu mah dipang-pang bener sebelum hari haknya. Setelah habis hari haknya, nama tersebut sudah tidak dihormat lagi. Nauzubil, ulah we mana. Jadi saya bukan itu, hanya kita saling saja, saling mengingatkan nama Nabi Muhammad itu yang terhormat. Bagusnya jangan pakai SAEW gitu ya. Kalau nama Nabi bagusnya sempurnakan. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sama lafaz Allah juga. Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini khusus lafaz dua ini. Ya, kalau bisa sempurnakan nulisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau salam kita sering disingkat ya, karena sering singkatannya aja. Ya, as WBR WR WB gitu kan? Gitu. Ya, as WR WB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitunya. Tuh. Nama dua ini kalau bisa jangan disingkat jadinya. Kenapa? Itu memang orang berbuat baik murni ini cahaya dari Allah. Litanawwi waridatil ahwali. Karena banyak memang Allah berikan cahaya kebaikan-baikan bagi dia. Hari ini Allah berikan cahaya berapa ribu, wallahu alam. Kebaikan. Itu murni, Pak, murni dari Allah. Yang di dalamnya tidak ada mengandung kemaksiatan, gitu. Ingin berbuat jadi mudah. Orang mengamalkan takwa itu akhirnya mudah, tidak sulit. Ingin berbuat baik, amalan berbuat baik, kecil atau besar, itulah ketakwaan. Gitu. Ya itulah ketakwaan. Karena dari amalan kecil dia akan merambat kepada amalan yang besar. Kalau yang kecil saja tidak mampu, bagaimana dengan yang besar? Tuh, istilahnya gitu. Kalau ketakwaan yang kecil aja kita tidak mampu, istilahnya bagaimana kalau tingkatan yang tinggi, gitu. Maka luar biasa. Justru apa-apapun dari mulai kecil dulu, ya, apa-apapun. Seorang ibu masak pakai kayu bakar, itu suluh itu enggak yang gede, yang pertama dibakar itu, yang kecil-kecil dipetik-petik, lalu membesar, gitu. Baru ada kekuatan dia mengamalkan yang besar, begitunya.
Jadi yang mudah kita, apa yang kita bisa amalkan, yang mudah kita amalkan, kerjakan. Itulah takwa. Entar lama-lama merambat. Gitu ya. Tuh. Salat duha 2 rakaat hilang. 2 rakaat. Karena kalau tidak mampu zikir sekian, sedekah sedekian kata Nabi, udah salat duha 2 rakaat. Ya, merangkul semua itu. Ya. Usah banyak suratan naon Pak Ustaz? Tapi favorit. Kuliah kulhu. Geus gitu. 2. 2 kul. Atau kul kabeh kul huwallah kabeh atuh teu naon. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah kan atuh ahli kul itu naon. Justru memang eta ayat tauhid masalahna gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi mudahnya ngamalin dengar takwa itu tidak sulit untuk kita bayangkan. Harus enggak. Apa yang kita mudah kebaikan kerjakan. Mulai dari kita yang mampu. Entar yang besar-besar juga dimampukan. Itu. Kalaulah yang kecil kita nggak biasa, bagaimana kalau yang gede? Jadinya, bagaimana? Contoh, orang merawat sholat wajib. Bisa sholat wajib dirawat, tekun. Ya, di situ ada sholat sunat yang dia rawat. Kalau sholat sunat mulai dilalaikan, mulai ditinggalkan, lama-lama sholat wajib pun dilalaikan. Sudah biasa dilalaikan, lama-lama tak gitu, mulai dari sunat. Gitu. Dari yang sunnah mulainya. Jadinya, Masya Allah. Nah, ini nur, semua sempurna. Nur Allah itu tidak ada yang berkurang. Ingat, mau itu amalan kecil, amalan baik menurut kita kecil atau besar, nur Allah itu sempurna 100%. Jangan beranggapan, oh kalau itu kan senyum sebentar sedikit. Berarti kalau senyum berarti cahayanya sedikit. Tidak, tetap 100%. Maka kalau senyum itu di sisi Allah nilainya gede. Kenapa? Karena cahaya Allah itu sempurna. Seperti nggak jauh gini Pak. Allah ciptakan 7 lapis langit. 7 lapis langit dibandingkan dengan aras. Begitu kecilnya ini 7 lapis langit. Bagaikan tai seksrek di pojok masjid. Nyote seksrek? Ih salah. Yang tai, yang hewan yang suka gigit kayu, suka numpuk tai nata. Hah? Namanya tambah lain rayap. Seksrek we pokokna mah. Lamun eta tanyakeun ka Pak Haji, mangga. Guru-guru, apa sih seksrek? Itu begitu kecilnya dibandingkan dengan aras. Nah gitu. Tapi itu pun Allah ciptakan. Setelah itu Allah ciptakan bakteri yang tidak bisa dipandang oleh mata dengan telanjang ini. Harus pakai alat. Sama. Penciptaannya 100%. Nggak ada kurang. Nggak ada kurang karena sempurna penciptaan Allah 100%. Jadi nggak boleh kita bilang, oh kalau Allah mampu menciptakan 7 lapis langit yang begitu gede, apalagi tuh seekor bakteri. Enggak, sama semua. Ayatnya sama, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu juga ayatnya. Jadi nggak boleh kita ada tingkatan di Allah. Jadi semua kebaikan di sisi Allah tinggi nilainya. Menurut kita pandangan, oh ini biasa, oh ini luar biasa, tetap di sisi Allah sama. Jadi Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, aras semuanya, dan seekor sayap nyamuk itu sama. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, kuasanya Allah sempurna. Beda dengan kita. Kita ini makhluk. Ada tingkatan. Mampu, tidak mampu, kurang mampu. Tuh gitu.
Ya, Allah sempurna mampunya. Tuh, jadi amalan kecil pun nur dari Allah 100%. Jangan dikira itu kecil. Justru banyak ya dengan perkara yang kecil ini ya orang bisa menjadi masuk surga, bahkan mendapat ridho Allah dengan pembicaraan yang dia biasa ucapkan, tidak sadar dengan ucapannya. Di situ ternyata aya ridho Allah, akhirnya dia masuk surga gara-gara ucapannya. Sebaliknya, tidak sadar dengan ucapannya, sudah biasa dengan ucapannya, ya, justru di sana mengandung kemurkaan Allah. Gara-gara ucapannya, akhirnya dia masuk neraka. Nauzubillah. Ya, itu mudah, Pak. Kebaikan. Jadi takwa itu gambarannya mudah dikerjakan. Semua kebaikan. Untuk berangan-angan orang takwa yang biasa, yang mudah kita amalkan. Bahkan ngasih makan ke seekor hayamnya. Jangan dibohongin tapi. Bohong gitu. Ulah itu mah dosanya. Nah, kasih Masya Allah luar biasa. Bahkan seorang suami ngasih suapan kepada lain pengantin baru. Wah, coba pengantin lama ge sarua gitu. Siapin. Ya Allah, moroluk itu dosa. Kenapa? Padahal mudah. Ya karena kebaikan itu murni dari Allah cahayanya. Jadi jaminannya ada di Allah, dosa kita hapus. Masya Allah, luar biasa Pak. Luar biasa. Jadi mudah kita takwa diamalkan ya. Enggak ada kata sulit. Ada kata sulit. Karena setan memang menghalang-halangi terus. Nah iya, lawan setan. Ajak ngobrol setan. Ya, ajak ngobrol tan. Itu saya berbuat baik, paksakan saya sok. Insya Allah bisa. Paksa. Allahumma paksakan. Jampena eta Allahumma paksain. Jadi paksain lain, paksakin. Muhafata iqabillah, dengan cahaya tersebut akhirnya dia takut kepada Allah. Aduhnya. Ya. Dengan cahaya dari Allah akhirnya dia berbuat baik. Ya, kenapa bisa berbuat baik? Karena kelihatan ada hukuman Allah. Itu dengan cahaya. Gunung begitu besar di depan mata tidak kelihatan. Kenapa? Karena matanya loba belekna. Jadi menghalangi cahaya mata. Tuh, padahal gunung di depan. Wah gunung ieu. Buku mah gunung. Kenapa? Karena di mata ada yang menghalangi cahaya mata, yaitu belek. Begitu beleknya dibersihkan, bener gede banget itu gunung. Tah nilai akhirat kayak gitu. Ya, kenapa alam kubur tidak kelihatan? Siksa kubur tidak kelihatan. Sifat-sifat neraka tidak kelihatan. Jadi nggak ada rasa takut ujung-ujungnya. Ya, malah berani. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Segitu doang. Cahaya Allah dihalangi. Apa? Itu dosa. Udah itu ngehalangan karena cahaya hati itu dosa. Maka paksakeun. Berbuat baiklah karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Buru-buru senyum Pak. Mulai di situ. Sebut gelo katanya. Iya memang senyum tuh luar biasa Pak. Ya, kan senyum tuh yang ada nilai senyum yang mana? Ada senyum hanya begitu saja atau memang senyum gembira? Kalau Nabi ketemu dengan sahabat senyum tuh seakan-akan hatinya keluar. Gembiranya Nabi. Senyumnya Nabi lain, langsung nutup awet gitu. Lamun diajak ngobrol kelihatan bekas senyumnya. Senyum sagedung. Jadi berubah gitu. Jadi senyumnya Nabi ketemu dengan sahabat-sahabat senyum. Jadi seakan-akan hati Nabi keluar gembira gitu, Pak. Senyum Nabi gembira. Lain karena kesel, gitu dan itu. Masya Allah. Etanya senyum tuh luar biasa mahal. Dan harus punya tempat yang khusus. Nggak bisa orang sakit kita senyumin. Bagus. Kalau ada kain saja.
Tuh. Di mana tempatnya senyum ada nilai. Gitu. Ya, Masya Allah. Ternyata kita masih tergolongan takwa, Pak. Ya, golongan takwa. Mengusap anak yatim. Ini kalau tidak ada nur dari Allah, mau bisa, mau kuat. Usap anak yatimnya. Kalau enggak ada bapak ke belakang, enggak ada ibu ke depan, dua-duana, tret. Gitu. Ulah tuh. Nya cek Nabi gitu, akrimu, muliakan anak yatim. Karena satu rumah, di rumah ada anak yatim, itu jadi nur di rumah tersebut. Dimuliakan, dihormatnya, dimuliakan tuh perhatikan. Diperhatikan. Gitu. Diperhatikan aja dia. Karena kalau mengurus anak yatim, berbuat baik ke anak yatim itu memang kalau enggak cahaya murni dong mau bisa. Mual. Kan emang kadang nakal. Segala macam, naik ke jenisnya. Ujung-ujungnya. Ya, berbuat baiklah. Masya Allah. Maka setiap bulu rambut yang dia genggam, itulah dosa dia merolok. Itulah kebaikannya seseorang yang mengusap. Ini ada kelihatan, Pak. Masya Allah, berbuat baik ke orang yatimnya. Di tempat lagi misalnya Muharramnya. Biasanya lebaran yatim Muharram. Memang cerita di tempat itu penting. Kadang-kadang tempat itu akan menambah nilai. Sholat di Mekah 100.000 rakaat bandingan tempat ibadah di sana. Ya, di Madinah 50.000. Di Masjid Urang Baraha 27 derajat. Di Masjid Urang komonya. Cerita kuntilanak, cerita jurik di tempat yang pas itu akan memunculkan kesan yang luar biasa. Cerita pocong di tengah hutan gelap, di situ ada kuburan. Kira-kira kalau cerita jurik cocok gak deh? Terkesan banget. Malam hujan merintis atau mau maghrib, cerita jurik kuntilanak gondorwo bebengek depan kuburan yang baru dikubur gantung diri deh. Kita berdua cerita tentang itu. Waduh, luar biasa kesan. Nah, amalan juga seperti itu. Pas waktu dan tempat luar biasa nilainya. Ya. Maka di hari Jumat, kenapa nilainya dilipatkan? Hari Jumat karena rajanya hari berbuat baik di hari Jumat. Nilainya dilipat gandakan. Gitu ya. Kenapa? Ya memang rajanya hari. Atau gitu sama berbuat kesalahan di hari Jumat. Hati-hati, Pak. Ya, dilipat. Orang yang berbuat baik di Ramadan, jaminan ini, berpuasa ini luar biasa. Sama juga orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Luar biasa. Ya. Masya Allah. Kita mudah-mudahan diberikan selalunya nur ya untuk kebaikan-kebaikan. Karena orang berbuat baik itu murni ya, cahaya dari diketuk dulu hatinya. Pengen anu. Buru-buru besi setan ngagoda. Terjadi mau ngasih mertua 500.000 malamnya tadinya. Tuh ditunda-tunda 300-nya jadi nah HTT. Kan ini beli telur 100 ya. Ujung-ujungnya udah mau nyampe beli udud belum ya beli udud akhirnya 150. Itu kan baru ketemu ke dapur heula cokoti gocap. Aya adik ipar bikin adiknya dicepet tadinya gope. Kadang-kadang niatnya gitu, Pak. Berubah, maka buru-buru lambu kita berbuat ingin buru-buru jeger gitu. Nipu setan, aduh. Ya, setan nggak sempat goda saya katanya. Gitu. Karena nur dari Allah itu tidak bisa menghalangi kecuali dosa doang, Pak. Ya. Maka selalulah berbuat baik. Selalu berbuat
Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Dosa itulah yang menghalangi cahaya hati kita. Sehingga kita tidak kenal ini, tidak mau berbuat baik ini. Kenapa? Enggak kelihatan nilainya, Bang. Ya. Kenapa ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman 1 rakaat hatam Quran. Kok bisa gitunya? Ya, setiap hari hatam Quran. Ada ulama 1 hari hatam Quran, bahkan sampai 4 kali, bahkan sampai 8 kali. Kenapa? Nilainya kelihatan karena nur. Ya, itulah murni dari Allah. Jadi takwa itu mudah kita artikan. Setiap berbuat baik, apa yang berat atau yang sulit, ya, yang berat atau yang ringan, itu dinilai Allah sama karena nur dari Allah itu sama 100%. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.